Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran yang pada saat ini temanya adalah bersih itu sehat untuk kelas 4. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang arti bersih dan sehat. Kemudian macam-macam hadis, kemudian bagaimana cara praktek dalam berwudu. Nah, untuk selanjutnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Yang namanya najis itu pasti kotor, tetapi kotor belum tentu najis. Ya, misalnya terkena tanah atau debu, tinta, kemudian cat, ataupun ludah. Nah, bersih atau sehat dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Kemudian berkaitan dengan arti dari hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan terhalang melakukan sholat. Hadas itu sendiri ada dua macam. Ya, kita lihat tabel berikut ini. Kita lihat hadas, ada hadas kecil, hadas besar. Ya, macamnya ada dua, hadas kecil, hadas besar. Nah, contohnya apa untuk hadas kecil? Hadas kecil, buang air kecil, buang air besar atau ya. Kemudian buang angin atau kentut. Kalau hadas besar, nah ini yang dialami oleh anak laki-laki yang sudah mau balik atau sudah balik, itu biasanya mimpi basah bagi laki-laki. Kemudian bagi wanita atau anak perempuan yang akan balik atau balik itu mengalami haid atau datang bulan ya, atau menstruasi. Nah, kemudian bagi perempuan juga itu salah satunya adalah melahirkan ya. Melahirkan. Setelah melahirkan itu termasuk hadas besar, harus mandi wajib. Nah, kemudian bagaimana cara menyucikannya? Ya. Hadas kecil ya, buang air kecil itu dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudu. Ya. Kalau buang air besar atau itu dicuci juga cawi ya bahasanya dengan air bersih lalu melakukan wudu. Kemudian kalau buang angin atau kentut itu melakukan wudu. Tidak perlu dicuci, tetapi cukup dengan berwudu. Kemudian bagi hadas besar ya, untuk laki-laki hadas besar, mimpi basah ya bagi laki-laki itu bagaimana cara membersihkannya atau menyucikannya? Dengan cara mandi ya. Mandi dengan seluruh tubuh itu terkena air. Ya, kalau tidak ada air bagaimana? Ya, tayamum ya. Kemudian kalau haid juga sama ya, dengan mimpi basah itu mandi, dibersihkan seluruh badannya dengan air. Kalau tidak ada air ya dengan tayamum. Kemudian melahirkan, setelah melahirkan bagi perempuan, setelah bersih dari nifas, kemudian mandi ya, mandi dengan air, seluruh badan dibersihkan dengan air. Kemudian kalau tidak ada air ya dengan tayamum. Nah, itu beberapa macam hadas ya. Nah, kemudian Islam itu mengajarkan kita ya untuk berwudu setiap saat. Karena dengan wudu, kotoran-kotoran, debu, dan noda akan hilang. Wudu juga membersihkan kotoran batin atau hati seseorang. Contohnya seperti marah, dendam, dan iri hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya
Sesungguhnya marah itu dari setan, sedangkan setan diciptakan dari api. Dan sesungguhnya api hanya bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, barang siapa marah, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Atiyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian kita laksanakan praktek wudu yuk. Nah, yang pertama, gerakan pertama, air itu mengalir ya, kemudian memulai wudu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan membaca niat wudu. Nawaitul wudu alirafil adasil asghari fardholillahi ta'ala. Basuh telapak tangan, membaca basmalah, dan membasuh telapak tangan 3 kali termasuk sunnah wudu. Kemudian gerakan yang selanjutnya adalah berkumur-kumur. Dilakukan 3 kali sambil membersihkan mulut. Berkumur-kumur 3 kali termasuk sunnah wudu ya. Kemudian selanjutnya gerakan yang ketiga menghisap air ke hidung ya, atau mencuci hidung sambil membersihkan lubang hidung. Dilakukan sekaligus dengan kumur-kumur. Menghisap air ke hidung 3 kali termasuk sunnah wudu. Nah, kemudian gerakan yang keempat ya, yaitu kita membasuh muka sambil membaca niat wudu. Nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, gerakan yang keempat ini niat lakukan ketika membasuh muka. Membasuh muka lakukan dari mulai tempat tumbuh rambut di kepala sampai dagu, dan di batas telinga kanan sampai telinga kiri. Nah, niat dan membasuh muka termasuk rukun wudu. Membasuh muka termasuk sunnah, dilakukan 3 kali. Nah, gerakan yang kelima adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ini termasuk rukun wudu. Sunnah mendahulukan tangan dari kanan ya, dari kanan dulu baru tangan kiri, dan dilakukan secara 3 kali sambil menggosok-gosok sela-sela jari. Nah, gerakan yang selanjutnya yang keenam yaitu membasuh sebagian kepala. Nah, ini termasuk rukun wudu ya. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya mengusap seluruh bagian kepala itu ya, dari depan sampai belakang ya, rambut depan sampai belakang, termasuk dengan membasuh telinga ya. Telinga juga ini termasuk sebagian kepala sebenarnya ya. Masuk bagian kepala. Usap telinga dilakukan dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke bagian dalam telinga dan mengusap bagian luar dengan ibu jari. Ini termasuk sunnah sebagian kepala ya. Gerakan yang ke-8 yaitu membasuh kaki sampai mata kaki, termasuk rukun wudu ini ya. Sunnah mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri dan lakukan 3 kali sambil menggosok-gosok sela jari. Nah, wudu harus lakukan secara berurutan dan terus menerus, istiqomah ya. Bukan istiqomah ya, tertib, maksudnya seperti itu, tertib. Nah, kemudian wudu diakhiri dengan doa. Yuk kita hafalkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertaubat, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang suci, dan jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang soleh. Nah, itulah beberapa cara atau gerakan wudu. Nanti anak bisa dipelajari. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada materi kali ini tentang bersih itu sehat. Mudah-mudahan bermanfaat.